Perkenalkan, nama saya Sarah Evelyn Samosir, NPM 20110044, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswa dari Universitas HKBP Nomensin Medan. Di video ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara mengajar menggunakan model Discovery Learning. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari Discovery Learning adalah penyikapan atau penemuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa model Discovery Learning adalah memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Dalam model pembelajaran Discovery Learning, guru bertugas untuk mendidik dan membimbing para siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif. Dalam model pembelajaran Discovery Learning ada 6 langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, stimulasi. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan keenam, menarik kesimpulan. Berikut saya akan mempraktekkan cara mengajar menggunakan model Discovery Learning sebagai berikut. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Syukur jika anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Ibu persilakan. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita di pagi ini. Sebelum kita masuk materi baru, materi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan Cynthia. Betul sekali, pembelajaran kita minggu lalu mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini bertujuan untuk memperjelaskan atau menjelaskan suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Untuk materi hari ini kita materi baru mengenai teks prosedur. Sebelum kita lebih mendalami arti dari teks prosedur, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, siapa yang mengetahui, yang tahu arti dari teks prosedur? Silakan. Silakan Cynthia. Ya, benar sekali. Arti dari prosedur adalah tahapan ataupun langkah-langkah. Jadi, arti dari teks prosedur adalah suatu teks yang berupa langkah-langkah atau tahapan-tahapan mengenai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Baiklah anak-anak semuanya, agar kita lebih memahami tentang teks prosedur, kita buka buku bacaan kita di halaman 142. Sudah dibuka buku bacaannya anak-anak? Oke, baiklah kalau sudah dibuka. Nah, di situ di buku bacaan kalian sudah terlihat jelas ada sebuah gambar. Itu gambarnya tentang apa? Iya, gambar tentang nasi goreng. Sebelum Ibu menjelaskan hubungan nasi goreng dengan materi kita tentang teks prosedur, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang tahu hubungan nasi goreng dengan teks prosedur? Ya, silakan Nabila. Ya, jawaban Nabila sudah benar bahwa, tapi sini Ibu akan melengkapi lagi jawaban dari Nabila biar anak-anak Ibu semua lebih memahaminya. Jadi hubungan teks prosedur dengan nasi goreng adalah sama-sama memerlukan langkah-langkah. Karena ketika kita akan membuat nasi goreng, kita terlebih dahulu akan memahami langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam membuat nasi goreng. Sama halnya dengan sebuah teks prosedur, ketika kita membuat sebuah teks prosedur, kita harus mengetahui dulu topik apa yang akan kita jadikan dalam bentuk langkah-langkah. Seperti itu. Jadi, nasi goreng adalah salah satu contoh teks yang bisa kita jadikan sebuah teks prosedur karena nasi goreng adalah sebuah kegiatan yang juga memerlukan langkah-langkah. Seperti itu. Sebelum Ibu akan menjelaskan dan memahami tentang ciri-ciri teks prosedur, Ibu ingin bertanya kepada kalian nih, siapa sih yang tahu apa saja ciri-ciri teks prosedur? Oke, baiklah, jika anak-anak Ibu semuanya belum memahami, belum tahu dari ciri-ciri teks prosedur, Ibu akan jelaskan di hari ini bahwa ciri-ciri teks prosedur adalah yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Pertama, yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga menggunakan kata penghubung. Yang keempat itu di dalam teks prosedur itu terdapat langkah-langkah ataupun tahapan dalam sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas. Yang kelima itu
ada tentang keterangan tempat atau keterangan waktu dan cara yang diperlukan dalam sebuah teks prosedur, atau tentang seperti waktu atau tempat yang diperlukan dalam melakukan kegiatan tersebut. Jelaskan sedikit saja tentang tempatnya di mana atau waktunya kapan dilakukan kegiatan tersebut, seperti itu. Jadi terakhir ada tentang seperti keterangan tentang isi kegiatan yang secara terurut atau secara teratur. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke tentang struktur dari teks prosedur, ada yang ingin bertanya, atau ada anak ibu yang belum memahami dari ciri-ciri dari teks prosedur? Iya, silakan Dendi. Ya, pertanyaan Dendi bagus ya. Pertanyaannya adalah, Bu, apa sih yang maksud dengan isi kegiatan secara terurut atau secara yang teratur? Jadi maksudnya adalah ketika kita membuat teks prosedur pasti memerlukan langkah-langkah, dan langkah-langkahnya itu harus dibuat atau ditulis, dilakukan secara terurut, mulai dari langkah pertama, kedua, sampai langkah terakhir, biar yang membaca teks prosedur kita tidak salah melakukan kegiatan tersebut, agar sesuatu yang dilakukannya atau suatu aktivitas yang kalian buat di teks prosedur tersebut dilakukan dengan baik dan menghasilkan suatu aktivitas yang baik, seperti itu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, berarti kalian sudah memahami arti dan ciri-ciri teks prosedur. Kita akan masuk ke materi tentang struktur teks prosedur. Di dalam sebuah teks prosedur pasti memerlukan atau pasti adanya strukturnya atau bagian-bagian dari teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Anak-anak semua itu harus tahu apa tujuan kita membuat teks prosedur tersebut. Harus mengetahui dulu tujuannya apa dibuatnya teks prosedur tersebut. Apa tujuan dari langkah-langkah yang akan kita buat di dalam teks prosedur. Seperti itu. Tujuan topik dalam teks prosedur itu, dalam teks prosedur harus kalian ketahui dulu, harus kalian pahami dulu apa saja. Setelah itu masuk ke materials atau bahan-bahan. Seperti bahan atau alat yang diperlukan dalam melakukan langkah-langkah atau dalam melakukan kegiatan di dalam teks prosedur. Baru yang ketiga adalah tentang langkah-langkah. Jadi setelah kalian telah membuat tujuannya apa saja, sudah mengetahui tujuannya, sudah mengetahui topiknya, berarti kalian selanjutnya masuk ke bahan-bahannya. Setelah udah mengetahui bahan-bahannya apa saja yang diperlukan, masuk ke langkah-langkahnya. Itu adalah hal yang penting yang harus kalian perhatikan, karena langkah-langkah itu sangat diperlukan, perlu diperhatikan, karena disitulah pembaca akan mengetahui atau mengikuti langkah-langkah yang telah kalian buat di dalam teks prosedur itu, seperti itu. Yang terakhir yang diperlukan adalah kesimpulan atau penutup. Jadi di dalam teks prosedur ada kira-kira 3 kalimat tentang penutup dari sebuah kegiatan yang kalian lakukan, seperti manfaatnya apa jika seseorang itu melakukan kegiatan atau langkah-langkah yang telah kalian buat di teks prosedur, seperti itu. Sebelum kita masuk ke contohnya, ada yang ingin bertanya tentang materi struktur teks prosedur. Oke, jika anak-anak ibu tidak ada yang ingin bertanya, berarti anak-anak ibu semua sudah memahami ya apa saja struktur dari teks prosedur, dan ibu sudah menjelaskan tadi tentang tujuannya apa, materialnya apa, dan langkah-langkah serta penutup dari sebuah teks prosedur, seperti itu. Baiklah, agar anak-anak ibu lebih memahami tentang teks prosedur, kita buka buku bacaan kita di halaman 143. Sudah dibuka buku bacanya anak-anak semua? Oke, baiklah, udah dibuka ya. Di situ ada contoh dari teks prosedur. Bisa dilihat kan anak-anak semua? Di situ contohnya tentang sebuah cara membuat jus. Ya, jus apa? Jus alpukat. Anak-anak semua bisa melihat langkah-langkahnya, bisa melihat
sebuah teks prosedur mulai dari mana dijelaskan. Sudah anak-anak ibu semua sudah lihat. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian membaca dan memahami contoh dari teks prosedur. Nanti setelah udah 15 menit, ibu akan bagi kelompok. Setiap kelompok itu 2 orang saja, sebangku-bangkunya aja satu kelompoknya. Mulai dari sekarang ibu kasih waktu 15 menit untuk membaca. Baiklah anak-anak ibu semuanya, waktu 15 menit membaca telah selesai. Setelah yang ibu jelaskan tadi, ibu sudah membagi kelompok ya, sudah membagi kelompoknya sesuai dengan teman sebangkunya. Setiap kelompok membuat sebuah teks prosedur sesuai dengan ciri, sesuai dengan struktur yang telah ibu jelaskan tadi. Topiknya bebas, judul sebuah teks prosedurnya bebas tentang apa, mau jus apapun bebas, apa yang kalian pahami saja. Nanti setelah itu ibu akan menyuruh 3 kelompok saja membacakan isi dari teks prosedur yang telah kalian buat. Ibu kasih waktunya 30 menit untuk mengerjakan mulai dari sekarang. Baiklah anak-anak ibu semuanya, waktu 30 menit kita telah selesai. Ibu akan sebelum ibu menyuruh 3 kelompok membacakannya, ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih belum siap mengerjakan tugasnya? Bisa angkat tangannya. Oke, ada 10 orang yang belum selesai, tidak apa-apa. Nanti bagi anak-anak ibu yang belum siap, 10 orang ini bisa mendengarkan, memahami dari teman-teman atau dari kelompok yang telah membaca nanti isi teks prosedurnya apa saja. Jadi bagi anak-anak ibu yang belum siap, mohon didengar, mohon dipahami ya, biar nanti setelah materi ini, setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa mengerjakannya di rumah. Dan untuk pertemuan selanjutnya dikumpul kepada ibu ya. Oke, baiklah, ibu akan menyuruh 3 kelompok, mulai dari kelompok Siti. Ibu persilakan. Baik, terima kasih kelompok Siti yang telah membacakan isi teks prosedurnya. Kelompok Siti membuat sebuah teks prosedur dengan judul jus jeruk. Dalam jus jeruk tersebut sudah dijelaskan langkah-langkah jus jeruknya apa saja, dan teks prosedurnya sudah melengkapi ciri-ciri dan struktur dari sebuah teks prosedur. Oke, selanjutnya untuk kelompok Leni, ibu persilakan. Bagus, judul kelompok Leni juga bagus, mengenai sebuah masakan mie goreng. Teks prosedur kelompok Leni sudah termasuk teks prosedur karena sudah memenuhi ciri dan strukturnya. Oke, selanjutnya satu kelompok lagi, ibu mau kelompok si Doni, ibu persilakan ya. Oke, judul kelompok Doni sudah bagus, tentang sebuah jus strawberry. Tetapi di kelompok Doni ini ada kekurangannya karena lupa membuat kesimpulan dari kegiatan tes prosedur tersebut. Jadi untuk kelompok Doni bisa mengerjakan kembali ya di rumah, melengkapi kembali tentang kesimpulannya. Harus dibuat ya penutup atau kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan, seperti manfaat, seperti atau kegunaan ketika mengikuti atau membuat langkah-langkah yang telah dijelaskan di sebuah tes prosedur, seperti itu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, waktu pembelajaran hari ini telah selesai. Bagi anak-anak ibu yang belum paham tentang teks prosedur, bisa membaca kembali di buku bacaannya di halaman 141 sampai 143. Sudah di buku bacaan sudah dijelaskan tentang teks prosedur, mulai dari arti, ciri-ciri, struktur, dan contoh-contoh mengenai teks prosedur. Bagi anak-anak ibu yang belum selesai mengerjakan tadi, mohon dikerjakan kembali di rumah. Minggu depan di pertemuan selanjutnya dikumpul kembali sama ibu. Diletakkan saja di meja, nanti ibu periksa. Oke, baiklah. Di pertemuan hari ini ibu menyimpulkan tentang materi kita tentang teks prosedur, bahwa teks prosedur adalah sebuah teks yang berupa langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan mengenai suatu aktivitas atau kegiatan. Dan di dalam teks prosedur ada memiliki ciri, struktur, dan contoh. Ibu tadi mulai dari awal pembelajaran ibu telah jelaskan ciri-cirinya, strukturnya, dan contohnya. Oke, baiklah anak-anak ibu, sampai sini pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dari ibu. Ibu tutup dengan doa dibawa oleh teman kita. Ada yang ingin membawa doa? Ya, silakan.
Ya, silakan Leni. Oke, baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih Leni yang telah membawa doa kita di siang hari ini. Baiklah anak ibu semuanya, sampai jumpa di minggu depan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Oke, selamat siang anak-anak.